Selamat malam saudara-saudari yang terkasih. Sebelum tidur malam ini, saya Ibet Bingarsih akan berbagi renungan dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono yang berjudul Hidup di Hadapan Allah. Dalam Perjanjian Lama, terdapat kekasih Allah, yaitu Daud, yang dikatakan hidup di hadapan Tuhan. Terkait dengan Daud, firman Allah tertulis demikian. Jika anak-anakmu laki-laki tetap hidup di hadapanku dengan setia, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa, maka keturunanmu tak akan terputus dari tahta kerajaan Israel. Keturunanmu tak akan terputus di hadapanku dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel. Asal anak-anakmu tetap hidup di hadapanku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku, sama seperti Daud ayahmu, dengan tulus hati dan dengan benar, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, keturunanmu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas tahta kerajaan Israel, asal anak-anakmu tetap hidup menurut hukumku, sama seperti engkau hidup di hadapanku. Mengenai engkau, jika engkau hidup di hadapanku sama seperti Daud ayahmu, dan berbuat sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan jika engkau tetap mengikuti segala ketetapan dan pengaturanku. 1 Raja-Raja 2 ayat 4, 1 Raja-Raja 8 ayat 25, 1 Raja-Raja 9 ayat 4, 2 Tawarikh 6 ayat 16, dan 2 Tawarikh 7 ayat 17. Daud dinilai oleh Allah sebagai orang yang hidup di hadapan Allah. Dari apa yang dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa orang yang hidup di hadapan Allah adalah orang yang mengasihi dan menghormati Allah secara patut. Walau dari goresan sejarah hidupnya, Daud pernah melakukan kesalahan, tetapi secara umum, Daud adalah seorang yang sungguh-sungguh mengasihi dan menghormati Allah. Allah mengakuinya sebagai buah dari kehidupan yang berkenan di hadapan Allah tersebut, maka Allah mempercayakan tahta Israel kepada keturunan Daud. Kenyataannya, memang tahta Israel tidak akan lepas dari keturunan Daud. Pada akhirnya, tahta Daud tetap diberikan kepada keturunan Daud. Yesus adalah keturunan Daud yang akan memerintah di kekekalan nanti di kerajaan milik Allah Bapa. Sebaliknya, nasib malang menimpa keluarga Imam Eli yang tidak menghormati Allah, walau sebenarnya keluarga Imam Eli akan dipercayai jabatan imam. Kepada Eli, firman Allah demikian, "Dan aku telah memilihnya dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan, dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku,
yang telah kuperintahkan, dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku, sambil kamu menggemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel? Sebab itu demikianlah firman Tuhan, Allah Israel. Sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku. Sebab siapa yang menghormati aku, akan kuhormati. Tetapi siapa yang menghina aku, akan dipandang rendah. 1 Samuel 2 ayat 28 sampai 30. Nasib malang juga dialami oleh keluarga Saul, seperti yang disampaikan Samuel kepada Saul sebagai berikut. Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya, dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. 1 Samuel 13 ayat 13 dan 14. Kalau kita dengan teliti membaca ayat-ayat tersebut di atas dengan hati yang terbuka, kita dapat merasakan tragisnya kehidupan seseorang yang ditolak oleh Allah. Di lain pihak, betapa berbahagianya orang yang dipercayai oleh Allah menjadi hamba-Nya. Dari ayat-ayat tersebut dapat dipetik pelajaran rohani yang sangat berharga. Karena Daud tetap hidup berkenan kepada Allah dengan hidup di hadapan Allah, yaitu dengan hati yang mengasihi dan menghormati Allah, maka keturunannya tetap duduk di tahta Israel. Keturunannya diberkati oleh Allah. Hal ini terjadi bukan karena Allah yang menentukan secara sepihak, melainkan karena memang Daud adalah seorang yang hidup di hadapan Allah. Sebaliknya, keluarga Imam Eli dan Saul terlempar dari hadapan Allah dan tidak lagi menjadi hamba-hamba Allah yang dipercayai karena mereka tidak hidup di hadapan Allah. Mereka tidak mengasihi dan tidak menghormati Allah secara patut. Oleh sebab itu, kita harus meneladani kehidupan Daud yang hidup di hadapan Allah. Artinya, hidup dalam sikap menghormati dan mengasihi Allah secara benar. Satu hal yang penting di sini adalah untuk hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Allah, umat pilihan harus memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Untuk hidup di hadapan Allah atau hidup di hadirat Allah, umat pilihan harus memiliki hati yang mengasihi dan menghormati Allah. Demikianlah renungan malam kali ini. Kiranya renungan ini memberi pencerahan bagi kita semua. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan.